Jadi benar-benar memang yang kita jalankan adalah mengembalikan pola tubuh kita ini menjadi pola yang sehat. Gitu loh. Jadi tetap tuh Nita, pagi-pagi harus sarapan, cuma sarapannya apa? Kan kita combine nih, kita mengcombine. Akupunktur itu kan kita menyeimbangkan, ya kan? Dan yang kita makan ini apa? Kalau misalnya kita pagi-pagi bisa apa, cara meriksanya gimana gitu. Pasti kan begitu orang datang ke ibu gitu, mau menurunkan berat badan gitu kan. Pasti kan ibu periksa dulu dong gitu ya kan. Nah, itu gimana Bu cara periksanya gitu? Biar kita kita tidak diharapkan untuk tidak makan, lalu dalam satu hari itu tidak makan, artinya menyiksa diri itu enggak gitu loh. Jadi benar-benar memang yang kita jalankan adalah mengembalikan pola tubuh kita ini menjadi pola yang sehat. Gitu loh. Jadi tetap tuh Nita, pagi-pagi harus sarapan, cuma sarapannya apa? Kan kita combine nih, kita mengcombine. Akupunktur itu kan kita menyeimbangkan, ya kan? Dan yang kita makan ini apa? Kalau misalnya kita pagi-pagi makannya udah kelas berat gitu ya, udah nasi padang gitu ya, udah nasi full gitu ya, ya janganlah sebaiknya gitu kan? apalagi nasinya nambah dua. Nah itu jangan terlalu berat ya kan? Jadi kalau pagi-pagi kita boleh makan buah gitu ya, kemudian siangnya itu boleh kita makan nasi dengan porsi-porsi yang memang sesuai gitu loh. Jadi bukan berarti nggak makan. Akupunktur mengandung seperti itu. Nah, reaksi dari akupunktur itu dia akan membuat perut kita itu menjadi mudah kenyang. Karena kadang itu banyak orang salah ya Bu. Sepiring dibagi dua, dibagi lagi yang setengahnya itu ya nasi. Kalau nggak nampol. Iya benar. Apalagi orang Indonesia, kalau belum makan nasi kan dia belum makan. Belum, betul, benar. Nah, jadi akupunktur itu, jadi ketika dilakukan akupunktur itu reaksinya adalah yang dirasakan adalah mudah kenyang. Jadi nggak suka, aduh kok pengen makan ya, tadi udah baru makan, tapi kok lapar lagi ya. Nah, itu biasanya di akupunktur itu teratasi. Gitu Bu. Terus ya Bu, Ibu bisa apa, cara meriksanya gimana gitu. Pasti kan begitu orang datang ke Ibu gitu, mau menurunkan berat badan gitu kan. Pasti kan Ibu periksa dulu dong gitu ya kan. Nah, itu gimana Bu cara periksanya gitu. Biar kita tahu nih Bu, ya kan. Kita nih selalu kalau pengen tahu sesuatu sampai dalam-dalam ya. Jadi biasanya kalau seseorang datang lalu dia mengeluhkan bahwa saya mengalami obesitas atau saya mengalami kegemukan atau berat badan saya selama 1 tahun ini naik cukup signifikan, misalnya gitu 5 kilo atau misalnya 6 kilo jadi gemuk gitu ya. Nah, biasanya saya tanyakan dulu, kalau dia wanita saya tanyakan dulu apakah yang pertama sudah menikah, sudah punya anak atau belum. Kemudian saya tanyakan mengenai haidnya. Kemudian saya tanyakan apakah dia menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, begitu ya. Karena seringkali dalam akupunktur itu juga kegemukan itu berhubungan satu dengan lambung dan hormon. Jadi kalau misalnya lambung ya, misalnya katakanlah lambung, saya cek nih misalnya, saya lihat bentuknya, kemudian kan ketika kita ketemu dengan pasien kan ada, maaf ya Nita, ada hawanya itu maksudnya gini, apakah saya tercium dia bau badan gitu ya, atau kau bau hawa dari hawa mulut gitu. Kalau maaf ya Nita, kalau misalnya tercium oleh saya bau keringat gitu ya, agak menyengat, kemudian ada hawa dari mulut itu sedikit menyengat, berarti kan saya semakin melihat apakah ini karena ada masalah dengan lambungnya gitu kan. Kemudian saya periksa dengan lidah, saya periksa dengan nadi gitu ya. Kenapa Ibu periksa dengan lidah? Apa di lidah tuh ada tulisan panas lambung atau ketahuan di situ ada gambar lambung gitu ya Bu? Jadi kalau di akupunktur itu lidah kita itu bisa membantu kita pada saat kita memeriksa pasien apakah pasien ini mempunyai masalah di organ yang mana
gitu loh. Jadi dalam lidah kita tuh ada mapnya gitu Nita. Jadi cuma dunia aja yang ada mapnya, Bu, ya? Jadi misalnya, kalau misalnya nih di lidah bagian tengah misalnya, itu terlihat misalnya retak, atau misalnya ada selaput warna putih atau kuning gitu ya. Nah itu menandakan bahwa dia ada panas misalnya gitu. Jadi kelihatan ya, Bu, Kelihatan. Kemudian apakah memang ada bercak atau ada bercak sianotik namanya, kayak bercak-bercak gitu, atau mungkin ada visura, putih-putih gitu ya. Kemudian ada benang, apakah itu menandakan adanya lembab dalam tubuh si pasien kita ini gitu. Nah biasanya setelah dilihat dari lidah, lalu kita memeriksa nadi, apakah nadinya cepat, apakah nadinya tidak terasa, teraba begitu ya, sehingga sampailah ketika kita kumpulkan bukti-bukti, bukan bukti sih sebenarnya, kita kumpulkan apa yang kita lihat atau kita periksa, baru kita rumuskan, oh ternyata berarti misalnya kalau kita ambil contoh misalnya pasien kita ini mengalami panas lambung sehingga dia lapar melulu gitu ya. Itu ngaruh ya, Bu, Terus misalnya maaf ya, ke belakangnya BAB-nya kurang lancar, konstipasi gitu ya. Nah kan kita melihat sesuatu yang apa yang dimakan dengan yang keluarin udah nggak balance. Berarti kan itu penyebab kegemukan. Ditambah lagi lambungnya panas. Lalu kita cari tahu tuh, lambungnya panas nih kenapa ya gitu kan. Apakah karena dari livernya? Kan gitu. Nah, kalau dari livernya kita bisa lihat, oh berarti apakah dia mungkin mengalami stres? Oh, jadi stres itu ada juga ya, Bu, ya? Maksudnya ada Kaitannya? kaitannya, penyebabnya gitu ya, Bu, ya? Jadi, kalau stres, Tunggu, Bu. Ibu tanggal 2 dia, Bu, ya? waduh, Dibincang-bincang kita berikutnya kita akan bahas stres dan body clock. Jadi Ibu nggak berarti boleh saya body clock, stres, gitu ya. Jadi nggak boleh ngobrol. Oke. Jadi Ya, jadi 2 ya, Bu, ya? jadi itu. Nah, jadi akupuntur tuh pemeriksaannya seputar itu. Jadi kayak dikulik gitu loh, Nita. Ini kenapa sih? Kok kamu berat badannya naik terus? Apakah kalau misalnya ternyata dia pakai kontrasepsi, dia suntik dengan KB suntik misalnya? Hormon jadi. Hormon. Kalau kayak gitu kan, kalau KB suntiknya tetap dijalanin, ya kan susah. Berarti kan harus dicari alternatifnya. Oke Bu, berarti mungkin Ibu harus mengganti, berkonsultasi dengan dokter spesialis ginekolog untuk Ibu ganti kontrasepsinya gitu kan, yang tidak mengandung hormon. betul gitu ya, banget gitu. Terus Bu, untuk titik pengambilan akupunktur ya kan untuk obesitas itu di mana aja sih, Bu? Kalau titiknya itu kita lihat tadi, basicnya adalah kita melihat ini tuh penyebabnya adalah karena apa? Karena akupuntur itu selalu berkaitan dengan why and why. Kenapa kamu gemuk? Apa yang menyebabkan kamu gemuk? Apa yang menyebabkan kamu suka ngemil? Apa yang menyebabkan kamu gitu-gitu loh. Nah, jadi kita base-nya dari situ dulu. Nah, dirinci dulu dari yes, awal. Betul. Ya. Kita udah ketemu nih, udah kita pegang base-nya. Oh, ini berarti karena adanya panas di lambung. Jadi, titik akupuntur itu setelah kita lakukan tadi, karena akupuntur itu kan nggak bisa lepas dari penyebabnya apa, kok bisa terjadi kegemukan gitu. Setelah kita kumpulkan semua datanya itu ya tentang si pasien kita ini, lalu mulailah kita mengambil penentuan titik. Oh, titiknya yang harus kita ambil adalah ketika berarti ini dia masalahnya adalah kalau tadi kita ngomongin si panas lambung nih, karena itu yang sering kali terjadi nih. Oh, gitu. Jadi sebenarnya obesitas itu kebanyakan ya Bu ya, bukan tidak selalu, nggak selalu ya Bu ya, tapi kebanyakan itu dari panas lambung. Kebanyakan gitu ya. rata-rata, walaupun nggak semuanya, walaupun ada yang kayak hormon tadi gitu kan. Ya kalau karena hormon ya karena memang suntikan kontrasepsi, ya berarti kan itu yang harus diselesaikan dulu gitu ya. Lalu, nah kalau misalnya terjadinya karena panas lambung ini, berarti titik yang diambil adalah berarti titik yang ada hubungannya dengan lambung. Misalnya di area umbilikus, di atasnya mungkin ada sekitar beberapa jarak di atasnya, kemudian di samping umbilikus, kemudian di bawah gitu ya. Kemudian ini gunanya adalah untuk melancarkan kita BAB. Kemudian kalau misalnya perut kita terasa kembung atau misalnya terasa gas GERD gitu ya, terasa perih gitu. Nah, titik di atas pusar itu memang banyak manfaatnya. Kemudian untuk menenangkan gitu loh. Gitu ya, Bu, ya. Kemudian
selain itu titik-titik di sekitar perut, kita juga gunakan titik untuk di kepala. Oh, biar nggak stres kali ya, Bu, ya? Betul, karena ketika kita menggunakan titik di kepala, kemudian di antara alis gitu ya, itu memang banyak sekali membantu kita untuk menjadi lebih calm. Nah, baik lagi kita ketika kita calm, otomatis kan kita kalem kan, jadi kan kita makannya ngemilnya nggak minta terus gitu. Nah, jadi ada di kepala, ada di antara alis, ada di sekitar perut. Kemudian karena ini hubungannya dengan estetik, biasanya ada titik-titik yang memang sudah diteliti untuk menambah lah istilahnya, untuk menambah hal yang diinginkan ketika kita mencapaiannya adalah untuk estetik. Kemudian ada juga di kaki misalnya untuk menghilangkan lembab, karena di akupunktur itu seseorang yang mengalami kegemukan berhubungan dengan tubuhnya yang lembab gitu. Jadi lembab katakan udah panas ya, jadi lembab yang panas, sehingga itu harus dikeluarkan lembabnya itu sehingga tidak mengendap gitu loh, semua sirkulasinya lancar semuanya. Gitu ya. Terus ada lagi yang sering sekali dipakai adalah titik akupunktur di sekitar telinga. Emang ngaruh ya, Bu, dari telinga perut? Ngaruh, seru kan? Pokoknya kalau akupunktur itu memang, loh kok bisa ya? Di perut kok di telinga, di kepala kok di perut. Kalau di kepala gitu. oke, Bu, ya. Maksudnya biar kita lebih tenang gitu. Di telinga gitu loh, Bu. Di telinga kan di lambung. Biar kita nggak makan kan di lambung, Bu, di mulut, bukan di telinga. Jadi di telinga kita ini, karena dia letaknya dekat sekali dengan otak kita, jadi dia itu sarafnya itu banyak menyalurkan gelombang-gelombang yang efeknya itu sampai ke otak. Oh iya. Jadi di telinga kita ini ya ada pemetaannya untuk misalnya untuk daerah lambung, daerah liver, daerah pankreas, daerah mata gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk membantu kita ketika mau dijalankan untuk estetik nih, untuk pelangsingan misalnya, kita bantu untuk meletakkan titik akupunktur di telinga. Gunanya adalah apa? Karena telinga kita itu dekat sekali. Dia memberikan signal ke otak sehingga menjadi lebih tenang, makannya lebih terkendali, jadi nggak gampang sebentar minta makan, sebentar nggak makan gitu nih. Tadi yang agak kita bingung gitu ya, Bu, ya. Telinga ke perut, ya kan? Ternyata titik di sini tuh karena dekat dengan kepala, ya kan? Oke. Tapi jarum ditaruh di telinga, bukan masukin ke telinga. Iya. Di mana? Iya. Itu tuh pakai jarumnya kayak gimana? Aku yang panjang gitu. Karena kamu kebayangnya jarum akupunktur yang biasa dipakai itu panjang, ada batangnya gitu ya, ada badan jarumnya, ada jarumnya gitu ya. Ini gimana caranya gitu ya? Oke. Jadi jarum yang dipakai itu adalah jarum khusus. Jadi sebenarnya jarum-jarum yang pendek gitu ya, kemudian tipis. Jadi yang dipakai bisa kita pakai dengan telinga, karena kan telinga kan tipis lah gitu ya, sarafnya kan mudah terjangkau. Kemudian ada juga jarum atau biasa kadang-kadang kita gunakan biji magnet gitu ya. Jadi biji magnetnya itu bulat kecil, lalu ada plesternya, jadi bisa kita langsung tempel. Begitu juga dengan jarum. Jadi jarumnya itu baby banget, kecil sekali, lalu ada plesternya sehingga nggak usah khawatir dia akan lepas atau dia mungkin akan menusuk masuk ke dalam. Ya. Betul. Baby jarum, baby needle, jadi ada plesternya itu sehingga nggak usah khawatir si jarum itu akan lepas lalu masuk ke telinga dan lain sebagainya, enggak, karena ada plesternya tadi. Jadi kita tempel, dia merekat pada plesternya itu, kemudian ketika kita rekatkan pada area telinga, dia juga menempel di situ, lalu kemudian dia akan lepas kecuali kita lepasin gitu ya, kita lepaskan dengan pinset, itu juga harus kita agak sedikit ya nggak gampang lepas lah, kita harus lebih dilepas lebih kuat gitu ya. Nah kemudian setelah itu bisa kita tinggal jarumnya. Nah kita tinggal, lalu nanti setelah 1 minggu baru kita lepaskan, kita ganti lagi dengan yang baru. Jadi dia bisa stay gitu, jarumnya itu tuh bisa tinggal. Pengaruhnya apa, Bu? Kok jarumnya itu bisa ditinggal gitu? Karena memang khasiatnya itu adalah akan lebih baik kalau kita tinggal jarumnya. Khasiatnya itu apa, Bu? Khasiatnya itu tadi, dia bekerja untuk menstimulasi otak, sehingga otak kita itu ya, misalnya apa, untuk pelangsingan, dia misalnya kita letakkan pada area lambung misalnya, sehingga lambung
lambung kita menjadi lebih tenang. Oh gitu Bu. Jadi ternyata yang kita simpulkan dari bincang-bincang kita kali ini tentang obesitas itu ya Bu. Berarti itu pengaruhnya dari pola makan, ngatur pola makan ya Bu? Betul, betul. Ngatur pola makan, ngatur stres, pola hidup, begadang, ya kan? Dan ternyata akupunktur itu yang kita tahu itu berarti dapat membantu mengatasi ya Bu ya? Mengatasi betul. obesitas ya Bu betul, ya? Betul, dengan resiko yang sangat minim ya? Yes, betul, dengan resiko yang aman. Cuma memang harus rutin, harus semangat gitu ya Nit ya, harus niat gitu ya. Karena kalau itu dari niat betul, karena kalau nggak niat percuma kan, hasilnya nggak akan kita dapat. Karena kita sadari betul bahwa obesitas itu atau kegemukan itu menjadi isu dunia gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak perangi, kalau kita nggak atasi bareng-bareng ya akan berbahaya gitu loh, karena bukan karena masalah dari segi yang tadi saya bilang tadi, tapi dari juga dari gitu ya? Betul, lebih mengarah ke kesehatan. Lebih rentan kena penyakit gitu ya? Benar. Pas lebih seru banget nih Mbak ya. Bu, inget loh, Ibu punya utang 2 wanita ya. Oke. Makasih banyak loh Bu. Sama-sama. Sudah bincang-bincang tentang obesitas ini, pastinya bermanfaat banget. Amin. Nah, ladies, sudah tahu kan apa sih obesitas itu, dari penyebabnya, cara mengatasinya. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Support terus kami agar kami dapat memberikan informasi-informasi yang pastinya lebih bermanfaat dan makin seru masih di seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Salam sehat dan bahagia. Dah.